Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Darul Mutakin yang dirahmati Allah. Kita tentu saja berharap nanti di akhirat ada pada sebuah derajat atau kondisi radhiyatam mardiyah, ridho dan diridhoi. Tentu saja untuk mencapai kondisi radhiyatam mardiyah kita harus berislam, kita harus bertakwa, kita harus beriman, kita harus beribadah dengan baik. Karena itu adalah prasyarat supaya nanti di akhirat kita ridho dan Allah meridhoi. Tapi ada satu hadis riwayat Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Hibban yang mungkin sering kita dengar, bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah itu juga tergantung pada apakah orang tua kita itu murka atau tidak terhadap kita. Jadi ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Jadi nampaknya penting ya, karena salah satu pintu supaya dapat radhiyatam mardiyah, kita harus dapat ridho kedua orang tua kita. Ada satu kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal, yaitu kisah sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini sahabat yang taat, ibadahnya luar biasa, dan ketika berperang nggak pernah absen untuk selalu ikut perang Nabi. Alqamah itu punya seorang ibu sudah sepuh, dan Alqamah ini sangat sayang dan perhatian terhadap ibunya itu. Namun kondisi itu berubah ketika Alqamah menikah. Tentu saja Alqamah menikah, sayang terhadap istri, sangat sayang bahkan. Tetapi akibatnya Alqamah itu melupakan ibunya. Jadi perhatiannya terhadap ibunya itu menjadi berkurang, tidak seperti sebelum menikah. Nah, ini membuat ibunya sakit hati. Kebetulan tempat tinggalnya berbeda, yang agak jauh dari rumahnya Alqamah. Nah, pada suatu ketika Alqamah ini jatuh sakit, tidak sembuh-sembuh, sehingga kemudian akhirnya menjelang sakaratul maut. Para sahabat sudah berkumpul, termasuk Rasulullah, mendoakan Alqamah, saling meminta maaf. Para sahabat minta maaf kepada Alqamah dan memaafkan juga kesalahan-kesalahan Alqamah. Setelah ditunggu agak lama, bahkan berbeda hari, ternyata proses sakaratul maut itu tidak berhenti. Maka kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada yang kalian ketahui dari teman-temannya Alqamah yang belum datang dan memberi maaf kepada Alqamah? Salah satu sahabat menyampaikan bahwa, oh ada, ibunya yang tinggal di sana. Maka kemudian Rasulullah meminta dua orang sahabat untuk datang ke rumahnya ibunya Alqamah untuk memintanya datang ke rumahnya Alqamah. Utusan sudah
sudah berangkat ke rumahnya ibunya Alqamah dan menyampaikan bagaimana kondisi putranya. Namun ternyata ibunya Alqamah memutuskan untuk tidak mau datang. Maka utusan tadi balik lagi ke rumahnya Alqamah menyampaikan pendapat itu kepada Rasulullah, bahwa ibunya Alqamah tidak mau datang. Mendengar keputusan itu, maka kemudian Rasulullah sendiri yang menjemput ibunya dengan beberapa sahabat. Setelah bertemu ibunya Alqamah, Rasulullah juga menyampaikan hal yang sama, kondisi anaknya yang sedang dalam proses sakaratul maut. Tapi ujungnya ibu Alqamah tetap bergeming, tetap tidak mau datang ke rumahnya Alqamah meskipun yang meminta itu Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah meminta para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, dan Rasulullah bilang, kalau begitu Alqamah kita bakar saja. Mendengar perintah Rasulullah itu, kemudian ibunya menangis dan akhirnya bersedia untuk datang ke rumahnya Alqamah. Setelah datang, diberi maaf, akhirnya Alqamah wafat dengan terlebih dahulu membaca kalimat tauhid. Nah, cerita ini saya kira kok penting ya kita ambil pelajaran bahwa ridho orang tua kita, utamanya ibu, itu sangat penting untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa selalu ridho dan orang tua kita ridho, karena untuk mencapai derajat radhiyatan mardhiyah salah satu jalurnya adalah kita harus mendapat ridho dari kedua orang tua kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.